Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pelanggaran kampanye Pilkada serentak yang berlangsung di 270 wilayah, kita bergabung dengan Anggita Wulandewi yang saat ini sudah berada di Gedung Bawaslu RI Jakarta Pusat. Anggita, apa tindak lanjut dari Bawaslu terkait dengan adanya pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye ini? Kampanye Pilkada serentak tahun 2020 sejak Sabtu kemarin dan akan berlanjut hingga 5 Desember 2020, Bawaslu RI menerima sejumlah laporan pelanggaran dari para peserta kampanye. Di antaranya salah satunya adalah pelanggaran protokol kesehatan selama pelaksanaan kampanye. Dan untuk lebih detailnya membahas apa saja tindakan yang akan dilakukan Bawaslu, lalu catatan apa saja yang didapatkan sejauh ini, saat ini saya sudah bersama dengan Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin. Ya Pak, sejauh ini sudah ada berapa daerah yang terlapor melakukan pelanggaran selama kampanye Pilkada serentak? Ya, kalau terkait dengan pelanggaran yang bersifat ketidakpatuhan atas protokol kesehatan, paling tidak di hari pertama itu ada di 8 titik dan pastinya sudah dilakukan proses bagaimana aturan memberi kewenangan kepada Bawaslu. Di antaranya kita sudah memberikan surat peringatan, kalau kemudian tidak diindahkan, bahkan kita sudah membubarkan misalnya kasus kampanye yang di salah satu daerah di Kabupaten Jambi di Bungu kalau tidak salah. Jadi kalau kita lihat trennya memang mungkin masih belum banyak juga yang melakukan kampanye yang sifatnya mengumpulkan orang sampai 50, tapi pastinya kita sudah temukan beberapa titik yang orang kemudian kita tindak karena melanggar protokol kesehatan. Pelanggarannya adalah bentuk apa Pak? Apakah melakukan pertemuan tatap muka lebih dari 50 orang atau mungkin tidak menerapkan protokol kesehatan mendasar? Ya, yang dominan sebenarnya yang mengumpulkan orang lebih dari 50 dan itu kan memang sudah jelas tidak boleh dan ini yang kemudian kita tindak. Hal lain yang kita temukan banyak tapi kemudian ini kita harus artikan sebagai penertiban alat peraga yang sudah nempel duluan. Itu ada di 82 ribuan kasus ya. Jadi alat peraga yang ada di titik-titik yang banyak itu sudah kita tertibkan bersama teman-teman Satpol PP gitu. Terkait dengan alat peraga yang sudah ditertibkan ini paling banyak pelanggarnya dari daerah mana Pak? Dan jika selain dengan pelanggaran seperti protokol kesehatan, kemudian alat peraga, adakah pelanggaran administratif yang dilakukan? Belum banyak yang kita temukan. Beberapa pertemuan yang dibuat itu kita dapatkan informasi tidak ada surat izin membuat keramaian atau pertemuan. Nah ini sudah ditindak langsung oleh jajaran kita. Tapi kalau daerah mananya kami belum punya perbandingan langsung karena akan kami update per minggu gitu daerah-daerah yang menjadi titik paling banyak terjadinya pelanggaran dan seterusnya. Paling tidak kalau kita lihat tren dari masa penetapan calon yang tanggal 23 kemudian pengambilan nomor urut tanggal 24 itu kita lihat sudah mulai bagus lah ya peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Meskipun ini bukan jaminan bahwa masa kampanye yang masih akan sangat panjang ini menjadi lebih tertib. Tentu kita semua harus mengambil peran yang bisa kita lakukan, sosialisasi, menjelaskan ke publik menjadi tantangan yang harus segera kita lakukan bersama baik KPU, Bawaslu maupun semua unsur masyarakat. Dan tadi Anda mengatakan terkait dengan pelanggaran kampanye seperti kerumunan atau pertemuan tatap muka lebih dari 50 orang ini cenderung sedikit yang terjadi di titik-titik daerah pelanggar tertentu. Artinya ini memang sudah jauh lebih banyak daerah yang melaksanakan kampanye pilkada ini memang sadar untuk sebaiknya melakukan kampanye lewat media daring begitu Pak? Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi juga mereka belum mengambil waktunya untuk melakukan kampanye. Artinya memang sudah waktu kampanye, belum tentu semuanya sudah dimanfaatkan untuk melakukan kampanye. Tapi kalau kemudian memang sudah menggeser ruang kampanye ke banyak media daring, ini akan menjadi sangat baik sebagaimana kebutuhan yang memang kita harus adaptasi di saat wabah seperti ini. Jadi harapan kami sih semua tim sukses, LO partai, termasuk pasangan calon, patuh terhadap semua aturan ini, sebagaimana juga penyelenggara pasti juga harus mengingatkan kepatuhan ini, dan juga pemilih. Pemilih ini kan
yang potensi dikumpulin, diorganisir, dimobilisir kan juga sangat penting posisinya seperti apa. Kalau mereka juga mau menghindari memakai protokol kesehatan yang ketat, insya Allah semuanya yang kita harapkan akan terwujudnya pilkada ini menerapkan protokol kesehatan sebagai prasyarat memang pilkada ini kita lakukan, ini akan sangat baik buat kebaikan pilkada kita, keselamatan warga, dan juga kualitas proses pilkadanya. Terkait dengan sanksi Pak yang akan diberikan terhadap pelanggar peraturan saat kampanye, ini kan bertahap, jadi dimulai dari teguran tertulis, kemudian jika tidak diindahkan oleh para pasangan calon, maka akan beresiko paslon tersebut mendapatkan pemotongan masa pilkada. Ini bisa, maksud kami masa kampanye, bisa dijelaskan seperti apa Pak? Nah iya kan memang di PKPU 13 itu di pasal 88C kalau tidak salah, Bawaslu punya kewenangan untuk memberi semacam surat peringatan atau semacam surat tilang kali ya, kalau ada pihak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah kalau kemudian ini tetap terjadi, maka Bawaslu punya kewenangan untuk memberhentikan proses tersebut, sebagaimana ada di salah satu daerah waktu pengambilan nomor undian, nomor urut calon yang kita sampai merekomendasikan penundaan 20 menit. Dan itu dipatuhi. Nah setelah proses itu dilakukan, baru tahapannya bisa dilanjutkan, pengambilan nomor urut bisa dilanjutkan. Nah kalau tetap ada pelanggaran, ya tentu pendekatannya bisa pakai pengurangan dari sisi administrasi yang itu kita sampaikan ke KPU sebagaimana aturan mengaturnya, berapa hari dikurangi, dan juga bisa jadi dijerat dengan undang-undang yang lain yang ini bisa dilakukan oleh kepolisian dan seterusnya. Terima kasih banyak Pak Muhammad Afifuddin atas informasinya. Ya Julita, demikianlah tadi wawancara kami bersama dengan Komisioner Bawaslu RI Muhammad Afifuddin terkait dengan review dari pelaksanaan masa kampanye yang sudah dimulai sejak Sabtu pekan lalu, dan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan ini memang terdapat di beberapa daerah dengan bentuk pelanggaran berupa tidak mematuhi aturan untuk melaksanakan kampanye tatap muka dengan ketentuan peserta maksimal 50 orang saja. Demikian Julita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Anggita Wulandewi dan juru kamera Hanil Rivalino dari Gedung Bawaslu RI Jakarta.